Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi dan shalom. Pagi ini hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 kita akan disapa dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 17 ayat 5. Demikian firman Tuhan, langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak goyah. Dalam bahasa Batak Toba, sai diihut laka-laka kudo aka bogasmu, dan mau raor pangalakaku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema dari renungan kita pagi ini adalah Allah sebagai tempat mengadu. Pada kenyataannya saudaraku, setiap orang tidak gampang untuk menjalani kehidupan masing-masing. Setiap orang tidak terlepas dari keluh kesah, kesusahan, kesedihan, ataupun kepedihan hidup. Setiap pergumulan pribadi lepas pribadi akan membawa kita mengalami keluh kesah dan ketidaknyamanan hati dan pikiran. Karena kondisi seperti itulah, maka kita disadarkan kembali bahwa Allah ada tempat kita untuk mengadu. Terlebih di dalam pandemi COVID-19 ini, ada Allah tempat kita di dalam berkeluh kesah, sekalipun kita sudah berkeluh kesah kepada setiap orang. Saudaraku, keluh kesah itu bisa saja muncul karena kelalaian pribadi di dalam pekerjaan dan penggunaan waktu, atau mungkin juga kita mengalami keluh kesah dan kesusahan karena kita kurang menjaga tutur kata, atau mungkin juga tindakan kita yang kurang pas di dalam kehidupan masing-masing. Ada mungkin juga orang yang sakit badannya dan dia berkeluh kesah karena memang kurang menjaga kesehatan, atau mungkin dan lain sebagainya. Saudaraku, namun terkadang pula dijumpai bahwa keluh kesah dapat dialami seseorang karena adanya rancangan atau tindakan jahat dari orang lain. Kita mungkin pernah mengalami maksimal di dalam berbuat baik pada seseorang, tetapi yang kita dapat justru yang kurang baik. Atau mungkin kita sudah melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, tetapi mungkin dia kurang menghargai dan juga tidak memiliki pengertian akan perbuatan yang baik yang kita berikan. Dalam kondisi seperti itu, satu pertanyaan besar saudaraku, kemanakah kita harus membawa keluh kesah ini? Kemanakah kita membawa kepedihan kita? Kemanakah kita membawa kesusahan dan kesedihan kita, saudaraku? Maka pagi ini firman Tuhan mengajak kita agar kita menyerahkan seluruh keluh kesah kita, baik pergumulan pribadi, ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Marilah kita mengadu kepada Tuhan dan memberikannya secara tulus ikhlas, karena Dia mau untuk mendengarkan doa-doa kita. Saudaraku, ini jugalah yang dialami sang pemazmur, yaitu Raja Daud. Sang pemazmur Raja Daud mengalami keluh kesah yang hebat. Apakah keluh kesahnya? Keluh kesahnya karena dia dituduh oleh musuh-musuhnya telah melakukan kejahatan yang sangat besar. Dalam kitab Mazmur pasal 7 ayat 4-6, saudaraku bisa baca. Ia dituduh melakukan kejahatan yang berakibat dia dipermalukan dan merusak nama baiknya. Raja Daud amat sedih dan bergumul dengan situasi yang dialaminya tersebut. Saudaraku, tetapi di dalam kondisi seperti itu, dia mengingat Tuhan. Ada Tuhan Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai tempat kita mengadu. Marilah mengadu saudaraku di dalam doa dan permohonan yang sangat tulus seperti Raja Daud. Dia menyampaikan kepada Tuhan agar Tuhan membela perkaranya di ayat 1-2. Kemanakah dia harus mengadu? Hanya kepada Tuhan. Maka saudaraku pada saat ini juga mengadulah kepada Tuhan, maka Tuhan mau untuk membela perkara saudara di dalam ayat 1 sampai ayat 2 Mazmur pasal 17. Daud menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala jalan kehidupan kita, dan kita juga harus menyadari bahwa Tuhan mengetahui apa yang sudah saudara alami di dalam kehidupan, pahit manis kehidupan. Maka Allah mau dan hadir ketika kita berdoa dan memohon secara tulus. Ia membuka hati, Daud membuka hati kepada Tuhan untuk meminta Tuhan membela perkaranya saudaraku. Maka di ayat 1 demikian sabda Tuhan, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak mampu. Maka saudaraku katakan kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan seluruh keluh kesahku, dengarkanlah Tuhan seluruh perkaraku, apa yang sudah saya alami di dalam kehidupan. Perhatikanlah Tuhan kehidupan saya, lihatlah kondisi kehidupan saya saat ini. Berikanlah Tuhan telingamu untuk mendengarkan doaku dan bibir yang tidak menipu, karena saya tidak menipu. Inilah kondisi kehidupan saya secara tulus. Maka Tuhan akan mendengarkan dan menjawab doa-doa saudara dan saya. Saudaraku, Raja Daud datang kepada Tuhan sebagai alamat yang tepat. Maka pada saat ini juga saya mengajak, firman Tuhan mengajak kita, datanglah kepada Tuhan sebagai tempat mengadu dan alamat yang tepat untuk menyampaikan keluh kesah kita masing-masing. Ia datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan tetap berjalan pada ketetapan yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Maka pada ayat 5 ini, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Inilah yang kita butuhkan pada kondisi COVID-19 ini. Langkahku tetap mengikuti Yesus, langkahku akan mengikuti jejakmu ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dan kakiku tidak akan goyah. Yakinlah saudara, yakinkan hati saudara, kaki saudara tidak akan goyah. Yang terakhir, saudaraku, apakah kita juga tetap berjalan pada ketetapan Tuhan dalam menghadapi setiap keluh kesahmu? Apakah engkau sampai saat ini sudah kembali, atau ketika engkau masih belum kembali dan tidak datang kepada alamat yang tepat, yaitu Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, maka datanglah. Ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus sebagai tempat kita berkeluh kesah. Berkeluh kesahlah, sampaikan keluh kesahmu, maka Tuhan akan menjawab dan meneguhkan engkau. Kakimu tidak akan pernah goyah. Yakinlah saudaraku. Mari datang di hadapan Tuhan dengan hati yang tulus dan menghadapi setiap beban hidup ini. Melangkahlah dan berjalanlah dan hiduplah dengan baik. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk sabda Tuhan, untuk sabda Bapa yang luar biasa melalui pemazmur Raja Daud yang meneguhkan hati kami. Firman Tuhan mengatakan, langkahku tetap mengikut jejakmu, kakiku tidak akan goyah. Inilah yang kami butuhkan pada saat ini Bapa. Inilah jawaban Tuhan kepada setiap perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kaki mereka sudah goyah di dalam menghadapi tantangan kehidupan, kepedihan, kesusahan, kondisi ekonomi, kondisi keluarga, dan kondisi kepribadian, dan kondisi setiap kehidupan yang anak-anak Tuhan alami pada saat ini. Lihatlah Bapa, lihatlah Yesus dan Roh Kudus setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Bagaimana mereka berjalan, bagaimana mereka melanjutkan hidup, atau mungkin bagaimana mereka bertahan dalam kondisi ketidakpastian ini. Maka kami
datang kepadamu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan kami. Engkaulah tempat kami untuk mengadu. Maka aduan kami ini kami sampaikan kepadamu. Lihatlah hati kami Bapa, dan teguhkanlah kami, kuatkanlah kami, topanglah kami dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus dan Allah Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya ada Allah Bapa, ada Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus lebih besar dari seluruh perkara dan pergumulan hidup yang kami alami. Tuhan, kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami pada Allah dan juga kepada setiap orang dan sesama kami. Inilah kami Bapa, kami berangkatkan anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja pagi ini memulai pekerjaan mereka dalam kasih karunia-Mu, ya Yesus, beserta merekalah dan bersama dengan hamba-Mu dan bersama dengan gereja-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami, dalam kasih karunia-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.